Informasi pertama pemirsa, setelah melakukan penyelidikan secara berkala, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat memastikan adanya motif eksploitasi seksual dalam aksi penculikan terhadap bocah perempuan berusia 6 tahun, Malika Anastasia. Penyidik juga masih meminta progres pendampingan korban dari berbagai pihak, yang hasilnya nanti bisa dijadikan tambahan hukuman bagi pelaku Iwan Sumarno alias Herman alias Yudi alias Jackie. Untuk menentukan jerat pasal bagi tersangka penculikan terhadap Malika Anastasia, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Kamis siang menggelar pertemuan dengan berbagai pihak seperti Kementerian PPA, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan KPAI. Pertemuan tersebut guna meminta progres dari masing-masing lembaga dalam melakukan pendampingan terhadap korban, agar nanti bisa dijadikan bahan untuk menjerat pelaku dengan pasal yang sesuai. Dari hasil penyelidikan secara berkala terhadap tersangka Iwan Sumarno alias Herman alias Yudi alias Jackie, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin memastikan adanya unsur eksploitasi seksual yang dilakukan tersangka terhadap korban. Tersangka pun mengaku sengaja membawa korban agar bisa terus hidup bersama. Meski begitu, pihaknya masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tempat saat ini korban menjalani pemulihan fisik dan mental. Di mana proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk juga tahap-tahap pendampingan yang sampai saat ini masih berlangsung. Kami meminta report ataupun laporan progres dari masing-masing KL ya, kementerian dan lembaga, diantaranya dari KPAI, kemudian P2TP2A, kemudian juga dari kementerian yang tadinya hadir untuk menyampaikan masing-masing progres pendampingan yang dilakukan. Tentunya hal ini harus kita lakukan sehingga kita bisa mengambil langkah apakah korban masih perlu pendampingan atau sudah bisa dikembalikan. Nah, ini yang masih perlu kita koordinasikan. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi mengaku mengapresiasi kinerja kepolisian dalam menangani kasus tersebut, terlebih dengan dilibatkannya kementerian, lembaga, dan para pegiat anak. Ini memberikan apresiasi terhadap Bapak Kapolres yang bisa mengumpulkan semua berbagai sumber untuk mengevaluasi khususnya mengenai kondisi yang sebenarnya yang dialami oleh korban. Jadi kalau pengakuan sudah dari pelaku, nah sekarang pengakuan korban ini sebagai salah satu bukti supaya melengkapi apa yang akan dibawa ke kejaksaan. Aksi penculikan terjadi pada 7 Desember 2022 lalu, di mana pelaku beralasan kepada orang tua korban ingin membelikan korban ayam goreng di seberang jalan. Pelaku membawa kabur korban menggunakan bajai yang disewanya dari Jalan Gunung Sahari 7A menuju stasiun Beos Kota. Lebih dari 3 pekan upaya pengejaran, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi pada 2 Januari 2023 di kawasan Cipadu, Tangerang Selatan, saat tengah memulung dengan membawa serta korban. Tak hanya berdampak pada korban dan keluarganya, aksi penculikan tersebut juga berimbas buruk bagi Endang, sopir bajai yang tidak boleh lagi diizinkan membawa bajai oleh pemiliknya. Beruntung, negosiasi polisi dengan hasil pemilik bajai akhirnya membuahkan hasil memuaskan untuk Endang yang kembali diizinkan membawa bajai. Dari Jakarta, Ihsan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.